Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bijalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan ini kita berada di tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Yang sejatinya bertambahnya nikmat pada diri kita dari Allah Subhanahu wa taala seharusnya menjadikan kita juga semakin meningkat kualitas dan juga kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, asyukru ta'atullah. Syukur itu adalah ketika engkau semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita mesti selalu sadar dan menyadari bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini menjadi tugas utama, menjadi tugas yang paling pokok bagi bangsa jin dan juga bangsa manusia yang disebut dengan ats-tsaqalain, ya, dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mukallaf, yang terbebani oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seorang hamba Allah seharusnya menjadikan setiap gerak-geriknya, setiap langkahnya, ya, setiap detik dari kehidupannya, bagaimana dia berusaha supaya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian terangkum di dalam istilah ketakwaan. Dan takwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebaik-baik bekal bagi kita semua sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian adalah ketakwaan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketakwaan itu, kata para ulama, meliputi dua perkara besar yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, apa yang diistilahkan dengan hablum minallah. Bagaimana kita menata hubungan yang terbaik antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Kemudian yang kedua adalah hablum minan nas. Bagaimana kita membina hubungan yang baik, interaksi, komunikasi atau muamalah yang terbaik dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala.
Jika dua jalinan hubungan ini kita selalu tingkatkan kualitas dan juga kuantitasnya, maka maknanya berarti meningkat pula kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu bukan semata baik kepada Allah, memperbagus ibadah kita kepada Allah, namun juga bagaimana komunikasi, interaksi, muamalah kita dengan sesama hamba Allah juga harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, hablum minallah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, cara merealisasikannya adalah dengan tunduk patuh kepada setiap perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermaksiat, jangan melanggar, jangan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah, maka maksiatnya itu akan berdampak buruk. Pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berdampak buruk kepada kehidupan pribadinya, di mana pribadi kita ini terdiri dari dua unsur, unsur zahir, unsur lahiriah, atau unsur batin, terkait dengan batiniyah. Orang yang bermaksiat kepada Allah tidak hanya merusak hatinya, tidak hanya merusak batinnya, jasadnya juga akan rusak. Kemudian dampak buruk dari perbuatan dosa dan maksiat akan berdampak kepada materi dunia, harta yang kita miliki, kendaraan, rumah, bahkan termasuk hadirin jamaah yang dirahmati Allah adalah kesehatan kita. Kesehatan jasad, kesehatan fisik kita. Perhatikanlah ya bagaimana orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala hancur hartanya, lenyap hartanya. Kita mengenal Qarun ya, yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, rumah yang dimiliki manusia juga bisa hancur. Ya, umat-umat terdahulu yang durhaka kepada Allah dan juga Rasul yang diutus kepada mereka, ya, rumah-rumah mereka khawiyah, rusak, berantakan, rata dengan tanah. Ada yang dengan gempa bumi, ada yang dengan banjir bandang, ada yang dengan angin topan, dan berbagai macam siksaan Allah Subhanahu wa taala lainnya. Demikian pula kesehatan, demikian pula kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan rusak dan hancur. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba juga sangat berdampak buruk kepada urusan rumah tangga. Ketika rumah tangga itu bermasalah, bahkan sampai menjadikan rumah tangga itu bercerai, ya, maka sejatinya itu disebabkan karena maksiat yang dilakukan oleh orang yang ada di dalam rumah tangga itu. Apakah dilakukan oleh suaminya, ataukah dilakukan oleh istrinya, ataukah dilakukan oleh kedua orang tua, ataukah dilakukan oleh anak-anaknya. Rumah tangga akan rusak dengan maksiat. Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kata para ulama, ketika ada dua orang bersahabat, ya saling menjalin keakraban, mereka bersahabat karib, kemudian tiba-tiba berpisah, maka itu disebabkan karena maksiat yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya atau dua-duanya. Maka berbahaya sekali perbuatan dosa dan maksiat. Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dampak buruknya juga akan berdampak kepada kehidupan ya sosial, kehidupan bermasyarakat. Kemudian lebih luas lagi, dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu akan berdampak buruk kepada alam semesta. Ketika terjadi bencana alam, wal iyadzubillah, semoga Allah melindungi kita semua dari segala macam musibah dan bencana alam. Ketika itu terjadi, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka sejatinya bukanlah karena memang alam itu seharusnya begitu. Itu perjalanan alam saja. Nah, di dalam Islam memandang musibah dan bencana bukanlah dengan data-data seperti itu saja. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Islam memandangnya lebih dalam lagi.
bahwa kerusakan di daratan dan juga di lautan itu semuanya disebabkan karena perbuatan dosa manusia, ulah tangan manusia yang kemudian melanggar dan keluar dari batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang benar-benar hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan punya rem ya untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Karena tadi dosa dan maksiat itu sejatinya ya memiliki sifat perusak ya, dan daya rusak dari dosa dan maksiat itu sangat-sangat besar sekali. Akal manusia, fitrah manusia itu mengetahui tentang hakikat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu ala dzalika lasyahid," dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, kedurhakaannya dan juga kemaksiatannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan pola pikir ini, kesadaran yang begitu kuat bahwa memang hidup itu untuk ibadah, setidak-tidaknya manusia akan terbentengi ya dirinya, jiwa raganya dari perbuatan dosa dan juga maksiat. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, takwa juga meliputi yang namanya hablum minan nas. Bagaimana menjalin hubungan dengan sesama manusia secara khusus, kemudian dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Cara merealisasikannya bagaimana? Para ulama menjelaskan, hendaknya kita belajar tentang ilmu adab, belajar tentang ilmu akhlak, belajar tentang fikih muamalah, bagaimana berinteraksi, berkomunikasi menurut bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam kita diajarkan terutama bagaimana beradab kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, anak kepada orang tuanya. Ini adabnya sangat luar biasa. Bagaimana juga orang tua terhadap anak-anaknya. Kemudian bagaimana adab seorang suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya. Ini lingkup ya di keluarga, di dalam rumah tangga. Bahkan juga lebih dari itu, adab bertetangga dibahas di dalam Islam. Adab kemudian berjual beli, ya adab antara guru dengan murid, adab di majelis, adab di pasar, adab di jalanan, dan semua kehidupan ya keseharian kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang adab-adabnya. Ketika kita merealisasikan adab ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka insyaallah ya hablum minan nas ini akan bisa terjalin dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam salah satu sabdanya terdapat di Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah ditanya, an aktsar ma yudkhilun nas al-jannah. Beliau pernah ditanya tentang perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah wa husnul khuluq. Ya, dan akhlak yang baik. Di sini digabungkan dua perkara, takwa kemudian akhlak yang baik. Ketika dua ungkapan ini bergabung, maka kata para ulama, takwa itu terkait dengan barometer amal batiniyah. Orang yang punya ketakwaan hati. Sedangkan husnul khuluq ini terkait dengan barometer amal secara lahiriah. Jadi orang itu kalau hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana isyarat yang dijelaskan oleh Nabi,
bahwa at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri. Takwa itu di sini, di sini, di sini kata Nabi sambil menunjuk ke dadanya. Nah, orang yang hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaan hatinya itu akan teraplikasikan pada husnul khuluq. Jadi tidak terbayang orang itu kalau akhlaknya buruk kemudian dikatakan ini orang bertakwa. Tidak peduli dia sehebat apa ibadahnya, tidak peduli penampilannya sesoleh apa, kalau kemudian akhlaknya buruk, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka nilai-nilai ketakwaan itu menjadi rusak, rontok pada dirinya. Karena sejatinya orang yang bertakwa hatinya pasti bagus akhlaknya. Nabi itu manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat penampilan zahirnya, amaliyah lahiriahnya, kemudian akhlaknya. Allah sampai kemudian menyatakan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang besar, akhlak yang mulia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ternyata dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan apa yang kita sedang bahas, hablum minallah, kemudian hablum minan nas. Hablum minallah ini diwakili dengan kalimat taqwallah. Hablum minan nas terwakili dengan kalimat husnul khuluq. Takwa kepada Allah ini kaitannya dengan hablum minallah, akhlak yang baik ini kaitannya dengan hablum minan nas. Wa su'ila an aktsar ma yudkhilun nas an-nar. Nabi juga ditanya tentang perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-famu wal faraj. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka adalah kemaluan, kemudian al-faraj. Al-fammu yakni lisan, mulut ini, kemudian al-faraj dan kemaluan. Dua kerat daging yang ketika kita tidak mampu menjaganya, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah akan mengantarkan kita ke dalam siksa api neraka. Wal iyadzu billah. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita juga bisa menyaksikan bahwa dosa yang paling banyak dikerjakan manusia itu pertama terkait dengan lisan. Jelas ini ya. Banyak suami yang bohong sama istrinya. Ini dosa lisan. Atau istri bohong kepada suaminya. Ada anak membohongi orang tuanya. Ada orang tua ngajarin bohong ke anaknya. Begitu kan? Guru membohongi muridnya, murid membohongi gurunya. Ini dosa lisan. Ya, pejabat ya membohongi rakyatnya, atau sebaliknya rakyat membohongi pejabatnya. Ini dosa-dosa lisan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Orang bisa bersilat lidah, orang kemudian bisa bersembunyi menyembunyikan segala kebusukan dirinya ya dengan kepandaian ya lidahnya, kepandaian bicaranya. Ini semua dosa-dosa lisan. Orang menipu, menzalimi dan lain sebagainya. Afatul lisan, ya bencana lisan itu sangat luar biasa, besar sekali. Orang bisa berbuat syirik kepada Allah dengan lisannya. Orang bisa berbuat bid'ah kepada Allah di dalam syariat ini dengan lisannya. Orang bisa melakukan dosa-dosa besar dengan lisannya. Pun demikian dengan kemaluannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dosa-dosa yang juga terikutkan kepada dosa kemaluan diantaranya adalah orang-orang yang tidak menjaga auratnya. Orang-orang yang menjadi fitnah bagi kemaluan orang lain. Itulah orang-orang yang mengumbar aurat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita saksikan bersama ya wanita yang kemudian mengenakan hijab, menutup aurat dengan baik dengan wanita yang umbar aurat. Kira-kira banyak mana, Pak? Banyak yang mana? Yang mengumbar aurat ataukah yang pakai hijab? Kebanyakan mengumbar aurat. Saking banyaknya akhirnya dianggap biasa. Ya, dianggap biasa. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah.
Terkadang sebagian tokoh agama saja diwawancarai oleh penyiar berita yang mohon maaf gitu ya, cuman pakai underrok di atas lututnya gitu ya. Ya, rambutnya kemana-mana, lehernya kelihatan, sebagian dadanya nampak ya. Begitu biasa gitu ya. Karena saking banyaknya orang-orang yang ngumbar aurat, sesuatu itu akan dianggap biasa ketika banyak orang yang melakukannya. Nah, ini fitnah kita bersama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terutama di akhir zaman seperti ini. Banyak sekali hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat kita ya, yang kemudian dianggap biasa ya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Dan tadi sebagaimana di awal kita sampaikan, ini sangat berdampak buruk. Banyak orang yang kemudian tidak bisa lagi menikmati, meresapi nikmatnya rumah tangga, nikmatnya punya pasangan, gara-gara dia sering melihat pasangan orang di luar rumah, begitu ya. Rekan kerjanya mungkin yang lebih glowing dari istrinya, begitu ya, lebih cantik dari apa yang ada di rumahnya. Ini disaksikan bersama ya, dan mereka itu seperti biasa, begitu ya. Tidak ada rasa risih sedikit pun ya ketika menghadapi hal-hal yang demikian. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua perkara ini mesti selalu kita tingkatkan di dalam kehidupan kita. Umur kita semakin bertambah, maknanya berarti jatah hidupnya semakin berkurang, begitu ya. Kita semakin dekat kepada yang namanya kematian. Kita semakin dekat dengan yang namanya alam kubur. Barakallahu fikum. Idealnya tentu bertambahnya usia berarti bertambah nikmat. Ya, karena umur itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, menjadi modal utama bagi kita untuk terus meraih keuntungan dunia sekaligus keuntungan akhirat kita. Maka idealnya orang yang tambah nikmat seharusnya tambah taat. Begitu. Berarti semakin tua seharusnya kita semakin menjadi-jadi di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dulu masih muda amalnya sekian, sekarang sudah mulai tua harus tambah amal, harus tambah amal. Nah, yang jadi masalah hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita sering dibenturkan dengan segala hal. Ustaz, saya sibuk kerja gitu ya. 8 jam saya di kantor. Ustaz, saya sibuk ngurus istri ya, istri saya 4 begitu ya. Barakallahu fikum, anak saya 20 gitu ya. Banyak sekali urusan. Pagi-pagi harus ngantar anak ke sekolah. Ya, belum nanti sebentar masuk ke tempat kerja, belum menghadapi macet di jalanan, belum ini, belum itu ya. Rumah rusak, ya kerannya misalkan gitu ya. Banyak kerjaan di rumah ya. Barakallahu fikum. Nah, ini sering menjadi hambatan bagi kita di dalam menegakkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, menjadi perkara yang sangat penting dan mendasar bagi kita semua untuk kita memahami beberapa kaidah di dalam beramal saleh yang kemudian jika kita memahami kaidah-kaidah ini, mudah-mudahan akan memberikan kemudahan bagi diri kita di dalam memilih amalan-amalan yang paling berkualitas, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghasilkan limpahan pahala yang sangat besar dibandingkan dengan amal yang lainnya. Nah, kita mesti punya ilmunya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena banyak orang itu menyangka yang namanya ibadah ya harus di masjid saja. Yang namanya ibadah hanya semata ibadah ritual saja. Jamaah, kalau kita mengandalkan ibadah itu modelnya seperti itu, rasa-rasanya berat bagi kita untuk ngumpulin bekal yang terbaik, bekal yang paling banyak. Maka para ulama kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka menyebutkan beberapa kaidah-kaidah di dalam beribadah ya, atau dengan bahasa lain bagaimana ya cara untuk irtiqa fil ibadah, meningkatkan kualitas daripada ibadah kita sehingga sederhana mungkin amal yang kita kerjakan tapi bisa menghasilkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
ini insyaallah taala yang nanti akan menjadi pembahasan kajian kita ya sebulan sekali insyaallah taala. Ya al-irtiqa bil ibadah, ya bagaimana cara kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap desahan nafas, bagaimana setiap detik yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari ya tetap bisa bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita beribadah kepada Allah tidak mengandalkan yang ritual saja. Walaupun yang ritual dengan yang tidak ritual, dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita memilih pembahasan ini? Ada beberapa aspek ya, urgensi daripada permasalahan ini. Di antaranya yang pertama, perkara ini menjadi perhatian serius dari generasi terbaik umat ini. Orang-orang yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menanggapi perkara ini dengan sangat serius, sangat antusias dan punya ambisi yang begitu besar, hasrat yang begitu tinggi untuk bagaimana bisa memiliki kualitas ibadah. Ini bisa kita lihat hadirin jamaah yang dirahmati Allah, banyaknya hadis-hadis yang sampai kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermula dari pertanyaan para sahabat. Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian memberikan motivasi besar bagi kita. Ya. Ayyul islami afdal? Islam yang seperti apa yang paling utama? Ini di antara contoh pertanyaannya. Ayyul a'mali afdal? Amal yang seperti apa yang paling utama? Amal seperti apa yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini sering menjadi pertanyaan para sahabat, menunjukkan bahwasannya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, topik ini menjadi fokus utama perhatian yang begitu ekstra dari generasi terbaik umat ini yang dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian para pengikut para sahabat dari generasi tabi'in, dari generasi atba'ut tabi'in, dan juga para ulama rabbani dari zaman ke zaman, mereka sangat punya perhatian yang begitu besar terhadap masalah ini. Barakallahu fikum. Nah, ini sisi pertama. Kenapa kita mesti membahas perkara ini? Ternyata ini adalah perkara yang menjadi keteladanan yang mestinya kita tiru dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan iman mereka itu iman yang berkualitas dari seluruh pengikut para nabi dan rasul. Mereka orang-orang yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memiliki kualitas amal soleh yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi kan pernah menyampaikan dan menyatakan bahwa infak emas gunung Uhud yang kita keluarkan ya dengan infak mud, ya mudnya para sahabat bahkan separuh mud, satu mud itu seperti ini, itu tidak sama pahalanya. Artinya infak emas segede gunung Uhud tidak bisa menandingi pahala infak makanan mereka hanya separuh mud, ya separuh mud itu segini. Taib. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka itu punya kualitas. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian aspek yang kedua, kenapa kita mesti membahas permasalahan ini? Supaya kita itu bisa al-iqtisad fil ibadah, ekonomis di dalam beribadah kepada Allah. Apa urgensinya? Kita mesti ekonomis dalam beribadah. Ya jelas. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana urusan dunia kan begitu. Coba banyak sekali orang yang punya ambisi kepada dunia, bagaimana kerja sedikit menghasilkan banyak, kan begitu? Itu kalau urusan dunia. Kaidah ini orang pakai. Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang yang kemudian menargetkan bagaimana tidak bekerja tapi duit yang bekerja untuk kita.
Kan ada orang yang sampai target begitu. Sukses before begitu ya. Bagaimana nanti sukses sebelum usia 30 tahun gitu ya. Bagaimana bisa pensiun dini begitu ya. Sudah tidak usah bekerja lagi, tapi duit yang bekerja untuk kita ya. Orang menggunakan kaidah ini untuk dunianya. Tapi jarang ada orang yang kemudian menggunakan kaidah ini untuk kebahagiaan dan keselamatan akhiratnya. Padahal hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita juga diajarkan bagaimana ekonomis dalam beribadah. Usia kita yang singkat di dunia ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang kemudian potongannya sangat banyak sekali, gitu ya. Usia kita ini Pak, kata Nabi 60 sampai 70 kan begitu ya. Banyak yang sebelum 60 sudah pada lewat. Itu kan usia istilahnya usia kotornya gitu ya. Kalau kemudian mau diringkes lagi, itu kan dimulainya dari akil balik. Masa anak-anak kan nggak dihitung. Masa 0 tahun sampai akil balik rata-rata 15 tahun. Nah, itu sudah potongan tuh. Gitu ya. Karena anak-anak itu kalau berbuat baik itu pahalanya untuk orang tua. Gitu. Mereka belum mukallaf. Berarti mulainya taruhlah usia 15. Kalau iya kita sampai usia 70 tahun, 15 ke 70 berapa? Berapa? 55. 55 tahun. Iya, kalau 70 begitu ya. Semoga Allah panjangkan usia kita di atas ketaatan dan keistiqomahan. Taruhlah 70. Berarti ada sekitar 55 tahun. Ada potongan lagi enggak ini? Hah? Kalau ibu-ibu wanita itu potongannya head. Tiap bulan minim-minimnya 7 hari. Itu tiap bulan. Kalau dikumpulkan 1 tahun ada berapa potongannya? Iya kan? Kalau kita laki-laki potongannya apa lagi Pak? Potongannya apa lagi? Potongan usia kita ini. Tidur berapa jam Pak? Kata ahli kesehatan, ya kalau orang pengen ideal punya waktu istirahat 8 jam sehari semalam. Begitu kan? Dan Nabi mengajari juga seperti itu. Pada Isya Nabi sudah tidur. Bangun sepertiga malam terakhir. Dapat 5 jam mungkin atau 6 jam. Nanti ada qailulah, ditambah qailulah. Tidur di siang hari sebentar. Taruhlah 8 jam. Berarti kan sepertiga. 8 jam itu kan sepertiga hari. 1 hari 24 jam. Berarti kalau 15 dipotong tadi ya 55 dibagi 3 lagi itu berapa? Berapa? 20 kurang, taruhlah 17. Berarti udah dikurangi tuh. Dikurangi tidur 17 tahun. Dan sebagian ulama malah mengatakan usia kita ini dipakai tidur separoh. Separoh usia kita isinya tidur. Kalau dikumpulin dari kita bayi sampai nanti mati, itu menghabiskan separoh. Sebagian ulama mengatakan sepertiganya. Ya. Udah banyak banget itu potongannya Pak. Ya. Dipakai tidur bisa dikurangi lagi 17 tahun. 55 kurangi 17. Sudah berapa tuh? Taib. Dipakai apa lagi? Potongannya apa lagi? Yang bukan amal, Ya mungkin malesnya kita. Pernah males enggak Pak? Mager, kata orang sekarang mager. Pokoknya enggak mau ngapa-ngapain, males aja. Pengennya layah-leyeh begitu. Belum yang dipakai hal-hal yang tidak manfaat. Diskusi tentang timnas. Sampai 1 jam itu. Wah, itu wasitnya enggak bener itu. Wah, harusnya itu kipernya nih. Ada orang mendiskusikan sesuatu la faidah, enggak ada manfaatnya. La dunya walal akhirah. Enggak ada dunianya, manfaat dunia, enggak ada akhirat. Kalaupun juara dia tidak pegang pialanya. Kalaupun yang dia jagokan juara dia tidak dapat jatah duitnya, gitu. Tapi didiskusikan itu, ya. Sampai 1 jam hilang. Itu.
Belum lagi hal-hal yang lain. Ya. Sampai kemudian sebagian ahli ilmi ngepres ini usia yang betulan dipakai ibadah itu dari usia 60 sampai 70 itu kalau dipres hanya 2 tahun saja. Ini yang kemudian kita andalkan supaya kita masuk surga. 2 tahun, Pak. 2 tahun. Berarti 24 bulan. 24 bulan. 700 sekian hari. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bisa lebih kurang dari itu. Jadi semua sholat kalau kita kumpulkan, semua baca Quran kita kalau kumpulkan, semua ibadah-ibadah ritual kita kalau kita kumpulkan, maka dipres itu hanya 2 tahun saja, ya. Rata-rata 2 tahun. Ini kita bicara orang-orang yang memang rajin ibadah. Gimana lagi yang memang aslinya malas ibadah. Taib. Artinya kita mesti butuh ilmu, harus punya bekal ilmu. Bagaimana kita itu bisa ekonomis di dalam beramal saleh. Artinya apa hadirin? Kita bisa meraih kebaikan yang besar, pahala yang berlimpah di masa yang begitu singkat dengan modal yang sangat minim, yang kemudian ternyata capaian ini bagi sebagian orang itu membutuhkan waktu yang begitu panjang. Nah, ini namanya barakatul waqt, ya, keberkahan daripada waktu. Para ulama menjelaskan, orang itu kalau diberkahi waktunya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia akan yaf'al fil waqtil qasir ma la yaf'al fil waqtil katsir. Dia bisa kemudian memproduksi, menghasilkan kebaikan yang begitu banyak di waktu yang singkat. Apa yang kemudian oleh kebanyakan manusia kalau mau melakukan amalan itu dia butuh waktu yang sangat panjang. Nah, itu namanya keberkahan waktu. Masya Allah hadirin, kalau orang itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang sedikitnya menjadi banyak. Contoh ini sekarang jam berapa? Jam 6 pas. Ada orang itu, Pak, di jam 6 seperti ini sudah puluhan amalan dia kerjakan. Sudah puluhan amalan dia kerjakan. Ada yang di jam 6 ini orang belum melakukan apapun. Mungkin dengan masih terbuai dengan mimpinya, masih ada di pembaringan di kasurnya, gitu ya. Nah, ini kan beda. Mana yang kemudian waktunya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, mana yang kemudian waktunya tidak diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jam 6 pagi seperti ini ada orang belum setar melakukan apapun, belum dia melakukan aktivitas dunia, apalagi aktivitas amal ibadah. Maka berbahagialah ya kalau orang-orang itu kemudian dimudahkan oleh Allah mendapatkan keberkahan waktunya, ya. Sesulit apapun hambatannya, kalau Allah kemudian berkehendak memberkahi waktu seseorang, pasti menghasilkan kebaikan yang sangat berlimpah, ya. Para ulama sering mengumpamakan dengan perbandingan antara kambing sama anjing. Dari dua binatang ini, Pak, mana yang diberkahi Allah? Kambing, jelas ya. Sebanyak apapun orang nyembelih kambing dalam seharinya, gitu ya. Sate kambing di Balikpapan ada berapa, Pak? Ya. Masya Allah, ada berapa ekor kambing yang disembelih setiap hari? Kita bicara Balikpapan saja. Ada yang akikoh, ada yang hajatan, ada yang memang jualan, ya. Tapi ternyata kita tidak sulit cari kambing, selalu berlimpah, selalu banyak jumlahnya. Padahal sekali lahir dia tidak banyak, 1 atau 2 ekor saja kan sekali lahir. Coba bandingkan dengan anjing. Allah menghendaki keberkahan pada kambing dan Allah tidak menghendaki keberkahan pada anjing. Lihat populasinya banyak mana antara kambing dengan anjing? Kambing, gitu ya. Padahal tiap hari disembelih ini kambing, ya. Ada nggak orang nyembelih anjing? Mungkin ada, gitu ya.
tapi tidak banyak, gitu ya, tidak banyak. Tongseng jamu kata orang, gitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, tidak banyak. Ya. Padahal sekali lahir dia berapa Pak? Anjing itu sekali lahir bisa sampai 8, paling banyaknya bisa 8. Intinya dia sekali lahir lebih banyak daripada kambing. Tapi lihat populasinya. Harusnya kan lebih banyak anjing populasinya. Harusnya di mana-mana ini anjing. Tapi demikianlah ketika Allah menetapkan keberkahan kepada kambing, sebanyak apapun orang menyembelih setiap harinya kambing ini selalu banyak populasinya. Apalagi kalau mau musim Idul Kurban. Gitu kan? Tapi Allah tidak menetapkan keberkahan kepada anjing. Jarang ada orang yang menyembelihnya, sekali lahir dia banyak, tapi populasinya tidak sebanyak kambing. Begitulah ketika Allah menetapkan keberkahan pada sesuatu. Ya. Kecil mungkin dipandang oleh orang, sedikit mungkin dipandang oleh orang, tapi sejatinya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berlimpah kebaikannya. Imam Nawawi itu usianya tidak sampai 50 tahun. 40 tahun sekian saja, lebih sedikit. Wafat. Tidak sempat nikah semasa hidupnya. Tapi Masya Allah, ilmunya diberkahi Allah. Sampai detik ini, bahkan sampai kiamat mungkin, tiap masjid mesti ada pelajaran kitabnya Imam Nawawi. Di sini ada pelajaran Riyadhus Shalihin, Pak. Ya kan? Itu karyanya Imam Nawawi. Ulama besar di dalam madhab Syafi'i, ulama mu'tabar di madhab Syafi'i. Usianya tidak panjang, tapi karyanya, ilmunya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini, bahkan mungkin sampai kiamat nanti, kaum muslimin mempelajari karya-karyanya dan selalu mendoakannya. Adab ketika kita mengajarkan kitab para ulama, kan didoakan dulu penulisnya. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya. Hadis nomor sekian di bab gitu ya. Disebutkan doa untuk Imam Nawawi. Orangnya sudah mati ratusan tahun lalu. Ya, tapi sampai detik ini orang mendoakan beliau. Ya, mungkin setiap saat disebut nama beliau, didoakan nama beliau. Ya, dan demikian seterusnya. Jadi keberkahan waktu itu penting. Nah, kita mesti memahami kaidah-kaidah beramal soleh supaya kita ekonomis di dalam beribadah. Sedikit waktu yang kita miliki untuk ibadah, namun para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berkualitas ibadah itu sehingga menghasilkan limpahan pahala yang begitu besar. Insyaallah ta'ala di kesempatan berikutnya kita akan membahas poin-poinnya. Bagaimana cara menjadikan ibadah kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang dibahasakan oleh para ulama al-irtiqa bil ibadah. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup sampai di sini. Ini muqaddimahnya dulu. Insyaallah nanti di kesempatan yang lain kita lanjutkan. Sudah lewat syuruk ya. Kita cukupkan saja, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.